Kamu bukan setetes air di lautan. Kamu adalah seluruh lautan dalam setetes air. Lo bukan manusia kecil yang terjebak dalam vibrasi rendah selamanya. Halo sahabat hukum vibrasi semesta. Sebelum lo mulai dengerin video ini sampai habis, gue mau tanya satu hal dulu. Satu pertanyaan yang sederhana, tapi kalau lo jawab dengan jujur, bisa bikin bulu kuduk lo berdiri. Kapan terakhir kali lo ngerasa hidup? Bukan sekadar napas, bukan sekadar bangun pagi terus scroll handphone, bukan sekadar kerja makan tidur ulang. Tapi bener-bener hidup, ngerasa semesta kayak ngedukung langkah lo, ngerasa setiap doa yang lo panjatkan kayak langsung tersambung, ngerasa rezeki ngalir tanpa harus lo cekik-cekik, dan ngerasa damai di dalam dada bahkan saat dunia luar lagi amburadul. Kalau lo harus mikir lama buat jawab pertanyaan itu, berarti lo ada di tempat yang tepat, karena video ini bukan tentang motivasi murahan yang cuma bertahan 3 jam. Bukan tentang afirmasi copy-paste yang lo ulang tiap pagi tapi hidupnya masih gitu-gitu aja. Dan bukan tentang hukum tarik-menarik yang diplesetkan jadi semacam jimat digital. Video ini tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental, jauh lebih dalam. Sesuatu yang ilmuwan fisika kuantum mulai buktikan, sesuatu yang para sufi sudah bisikkan berabad-abad lalu, dan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Quran jauh sebelum Einstein lahir ke dunia. Ini tentang vibrasi. Lebih spesifik lagi, ini tentang 3 titik nyeri frekuensi yang diam-diam sedang menyabotase hidup lo. 3 luka getaran yang bikin lo terjebak dalam siklus yang sama, bertemu orang yang sama, mengulang masalah yang sama, dan ngerasa Allah kok jauh banget dari lo. Dan kabar baiknya, ketiga titik nyeri itu bisa diperbaiki. Bukan dengan ritual rumit, bukan dengan bayar seminar jutaan rupiah, bukan dengan meditasi ala-ala yang lo nggak yakin manfaatnya, tapi dengan pemahaman, dengan kesadaran, dengan langkah konkret yang bisa lo mulai dari warung kopi terdekat, dari kamar tidur lo yang berantakan, dari detik ini juga. Siap? Karena sebentar lagi gue akan buka sesuatu yang mungkin selama ini lo cari-cari tapi nggak tahu namanya. Tapi sebelum masuk ke 3 titik nyeri itu, gue perlu kasih lo fondasi dulu. Karena kalau lo dengerin penjelasan hukum vibrasi tanpa fondasi yang bener, lo bakal nganggep ini klinik. Dan itu kesalahan terbesar yang bisa lo buat. Apa itu vibrasi? Duduk yang nyaman dulu, gue serius. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar, bukan metafora, bukan kiasan puisi. Ini fakta fisika. Meja kayu di depan lo bergetar. Udara yang lo hirup bergetar. Sel-sel di tubuh lo bergetar. Bahkan pikiran lo menghasilkan gelombang elektromagnetik yang bisa diukur dengan alat. Para ilmuwan menyebutnya frekuensi otak, diukur dalam satuan Hertz. Bapak fisika modern, Max Planck, peraih Nobel Fisika, pernah bilang sesuatu yang bikin gue merinding waktu pertama kali baca. Semua materi berasal dari dan ada karena sebuah kekuatan yang membuat partikel atom bergetar dan menahan sistem atom tetap bersatu. Di balik kekuatan ini kita harus mengasumsikan keberadaan pikiran yang sadar dan cerdas. Pikiran inilah matriks dari semua materi. Pikiran yang sadar dan cerdas sebagai matriks dari semua materi. Kalau lo orang beriman, lo tahu persis siapa pikiran sadar dan cerdas yang dimaksud Planck itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang gue maksud dengan sunnatullah. Hukum vibrasi bukan ciptaan New Age, bukan temuan barat, bukan produk spiritualitas tanpa akar. Ini adalah cara kerja semesta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rancang. Lu nggak bisa melanggarnya. Lu cuma bisa selaras dengannya atau terus-terusan dilindas olehnya. Hukum vibrasi, hukum resonansi, dan hukum tarik-menarik. Sekarang gue kasih lo 3 hukum yang saling terhubung, yang jadi tulang punggung video ini. Pertama, hukum vibrasi menyatakan bahwa segala sesuatu selalu bergerak, tidak ada yang benar-benar diam. Setiap pikiran, perasaan, kata, dan tindakan lo menghasilkan frekuensi getaran tertentu. Kedua, hukum resonansi menyatakan bahwa objek yang bergetar pada frekuensi yang sama akan saling tarik-menarik dan memperkuat satu sama lain. Ini bukan sihir, ini fisika dasar.
Kalau lo pegang dua gitar dan lo petik senar la di gitar pertama, senar la di gitar kedua akan ikut bergetar tanpa disentuh, begitu juga hidup lo. Frekuensi yang lo pancarkan akan menarik situasi, orang, dan pengalaman yang bergetar pada frekuensi yang sama. Ketiga, hukum tarik-menarik. Ini adalah hasil akhir dari dua hukum sebelumnya. Lo menarik apa yang lo jadikan, bukan apa yang lo inginkan. Ini perbedaan krusial yang sering disalahpahami. Sekarang, ada satu hal lagi yang perlu lo pahami sebelum masuk ke titik nyeri pertama. Niat, dan ini salah satu hadis paling terkenal dalam Islam. Innamal a'malu binniyaat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Dalam bahasa fisika kuantum modern, ini bisa diterjemahkan seperti ini. Niat adalah gelombang pembawa. Seperti sinyal radio yang membawa suara di atasnya, niat membawa energi dari setiap tindakan lo menuju frekuensi tertentu di semesta. Dua orang bisa melakukan tindakan yang persis sama, sholat, sedekah, puasa, tapi kalau niatnya berbeda, frekuensi yang dipancarkan berbeda, dan semesta merespons frekuensi, bukan penampilan luar. Ini kenapa orang yang pamer ibadah di media sosial kadang hidupnya nggak berkah-berkah amat. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil, tapi karena niat yang kotor mengubah frekuensi, gelombang yang dipancarkan. Satu hal lagi, dan ini yang bikin gue selalu takjub. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60 hingga 70% air. Dr. Masaru Emoto dari Jepang melakukan serangkaian eksperimen yang menggemparkan dunia. Ia membuktikan bahwa air merespons kata-kata, doa, dan musik. Air yang diberi kata-kata positif membentuk kristal yang indah dan simetris. Air yang diberi kata-kata negatif membentuk struktur yang rusak dan kacau. Sekarang bayangkan ini, setiap kata yang lo ucapkan pada diri sendiri, setiap doa yang lo dengarkan, secara harfiah mengubah struktur energi dari 60% lebih tubuh lo. Ini bukan metafora. Ini mekanisme. Ketika lo terus-menerus bilang gue emang nggak bisa atau nasib gue emang begini, lo secara harfiah sedang menulis ulang struktur molekul air dalam sel-sel lo. Lo sedang memprogram tubuh lo pada frekuensi rendah. Dan sebaliknya, ketika lo berdoa dengan khusyuk, ketika lo mengucapkan kalimat thayyibah dengan penuh kesadaran, ketika lo mengafirmasi kebenaran tentang diri lo sedang meremajakan sel-sel tubuh lo dari dalam. Sekarang kita masuk ke inti dari video ini. 3 titik nyeri frekuensi yang perlu lo identifikasi dan perbaiki. Bagian 1. Titik nyeri pertama, pikiran yang bocor. Apa yang sedang lo rasakan? Pernahkah lo duduk di warung kopi, pesan kopi hitam 1 cangkir dan tiba-tiba pikiran lo udah jalan-jalan kemana-mana? Lo lagi nyeruput kopi, tapi otak lo udah di meeting kemarin yang awkward. Terus lompat ke tagihan bulan depan. Terus lompat ke mantan yang tiba-tiba upload foto bahagia. Terus balik lagi ke meeting. Terus khawatir soal masa depan. Terus nyesal soal masa lalu. Terus, dan lo nyadar kopi lo udah dingin. Waktu lo habis. Tapi lo nggak kemana-mana. Ini namanya pikiran bocor. Gejalanya spesifik dan lo mungkin sangat familiar. Lo sulit tidur meski badan capek karena pikiran gak mau berhenti. Lo sering ngerasa lelah padahal belum ngapa-ngapain. Karena pikiran menyedot energi lebih banyak dari aktivitas fisik manapun. Lo sering lupa hal-hal kecil. Kunci motor ditaruh di mana, janji yang lo buat, nama orang yang baru lo kenal. Lo ngerasa cemas tanpa alasan yang jelas, kayak ada awan gelap yang nemenin kemana-mana. Dan lo sering ngerasa hidup lo nggak maju-maju padahal lo udah berusaha keras. Sebab, kenapa pikiran bocor menurunkan frekuensi lo dalam fisika kuantum? Ada konsep yang disebut koherensi gelombang. Gelombang yang koheren, bergerak serempak, satu arah, terkoordinasi, memiliki kekuatan yang dahsyat. Itulah yang membuat laser bisa memotong baja, sementara lampu biasa hanya menerangi ruangan. Pikiran manusia bekerja dengan prinsip yang sama. Ketika pikiran lo fokus, terarah, dan koheren, ia memancarkan frekuensi yang kuat, tajam, dan berdaya. Ia seperti laser, mampu memotong realitas dan menciptakan perubahan nyata.
Tapi ketika pikiran lo bocor, melompat ke sana ke sini, berputar di masa lalu dan masa depan, dipenuhi kekhawatiran dan penyesalan, ia seperti lampu biasa yang menyala ke segala arah. Energinya tersebar, lemah, tidak bertenaga, dan hukum resonansi tidak peduli seberapa keras lo mencoba secara sadar, ia merespons frekuensi dominan yang lo pancarkan. Kalau frekuensi dominan lo adalah kecemasan dan kekacauan mental, itulah yang akan semesta kembalikan kepada lo. Lebih banyak situasi yang memicu kecemasan dan kekacauan. Dari sudut pandang psikologi, fenomena ini disebut pikiran default yang negatif atau dalam bahasa ilmiahnya negativity bias. Otak manusia secara evolusioner dirancang untuk lebih memperhatikan ancaman daripada peluang. Karena nenek moyang kita yang terlalu santai dimakan harimau, sementara yang paranoid bertahan hidup. Masalahnya, di zaman sekarang, harimau itu sudah berganti wujud jadi notifikasi handphone, gosip kantor, dan berita buruk yang terus mengalir. Dan otak lo masih meresponsnya dengan cara yang sama seperti menghadapi harimau. Mode bertahan hidup, aktif terus. Dalam ilmu tauhid, pikiran bocor ini punya nama yang sangat indah. Bisikan-bisikan yang menyibukkan jiwa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan, kata para ulama, tidak perlu bekerja keras kalau pikiran manusia sudah sibuk menyabotase dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tathmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bukan dengan pikiran yang bocor kemana-mana, bukan dengan scroll tanpa tujuan, bukan dengan khawatir soal hal-hal yang belum terjadi. Dengan mengingat Allah, zikir, kesadaran akan kehadirannya. Cara praktis, 3 langkah menutup kebocoran pikiran. Langkah 1, teknik jangkar 5 detik. Ini cara paling sederhana yang bisa lo mulai sekarang, dari manapun lo duduk. Setiap kali lo nyadar pikiran lo mulai melayang, entah ke masa lalu atau masa depan, lo lakukan ini, tarik napas dalam-dalam selama 4 hitungan, tahan 2 hitungan, hembuskan perlahan 6 hitungan. Sambil melakukan itu, rasakan 1, objek fisik yang ada di tangan atau dekat lo, teksturnya, beratnya, suhunya. Kenapa ini berhasil? Karena kesadaran tubuh fisik adalah jangkar yang menarik pikiran kembali ke momen sekarang. Dan momen sekarang adalah satu-satunya tempat di mana frekuensi tinggi bisa dibangkitkan. Ingat, kecemasan selalu hidup di masa depan, penyesalan selalu hidup di masa lalu, damai dan kekuatan selalu ada di saat ini. Langkah 2, muhasabah harian. 7 menit muhasabah, introspeksi diri, adalah salah satu praktik terpenting dalam tradisi spiritual Islam. Sahabat Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Dalam konteks hukum vibrasi, muhasabah adalah cara lo mengaudit frekuensi harian lo. Caranya, setiap malam sebelum tidur, ambil 7 menit. Tidak perlu lebih. Duduk diam dan tanyakan 3 pertanyaan ini kepada diri sendiri. 1. Pikiran apa yang paling sering mendominasi hari gue hari ini? Perhatikan, jangan dihakimi. 2. Apakah pikiran itu mengangkat atau merendahkan frekuensi gue? Jujur. 3. Apa satu pikiran yang akan gue ganti besok dengan sesuatu yang lebih tinggi frekuensinya? Spesifik. Lakukan ini 7 hari berturut-turut, dan lo akan mulai melihat pola. Dan kesadaran terhadap pola adalah awal dari perubahan pola. Langkah 3. Ganti soundtrack batin lo dengan zikir vibrasi tinggi. Ini yang paling powerful dan paling diabaikan orang. Ingat penjelasan tentang memori air tadi? Bahwa kata-kata secara literal mengubah struktur molekul air dalam sel tubuh lo? Nah, zikir bukan sekadar ritual. Zikir adalah terapi frekuensi selular. Ketika lo mengucapkan subhanallah, lo menggetarkan frekuensi kebesaran dan kesucian Allah melalui sel-sel lo. Alhamdulillah, frekuensi syukur dan kelimpahan. Allahu Akbar, frekuensi pengakuan bahwa kekuatan tertinggi ada di atas segala kekhawatiran lo. Mulai dengan target minimal, 100 kali zikir di pagi hari dan 100 kali di malam hari. Tidak sambil scroll, tidak sambil nonton, hadir penuh, rasakan getarannya di dada, di tenggorokan, di seluruh tubuh. Karena inilah yang para sufi tahu selama berabad-abad yang kini mulai dikonfirmasi sains. Suara yang diucapkan dengan niat dan kesadaran penuh adalah alat paling kuat untuk mereprogramasi frekuensi tubuh dan pikiran. Kemampuan baru.
yang lo dapatkan setelah menutup kebocoran pikiran. Lo akan mendapatkan sesuatu yang tidak ternilai, kejernihan intuitif. Ini bukan kekuatan mistis. Ini adalah kondisi pikiran yang begitu hening dan fokus sehingga lo mulai bisa menangkap sinyal-sinyal halus dari semesta, inspirasi yang tiba-tiba muncul, kebetulan yang terasa bukan kebetulan, solusi yang datang dari arah tak terduga. Para ilmuwan menyebut ini alpha state, kondisi gelombang otak antara 8 hingga 12 Hz yang merupakan pintu gerbang kreativitas, intuisi, dan pemecahan masalah tingkat tinggi. Para ulama sufi menyebutnya firasat mukmin, kemampuan seorang mukmin untuk melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Takutlah kalian akan firasat seorang mukmin karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah." Ini bukan sihir. Ini adalah pikiran yang sudah bersih dari kebisingan, sehingga bisa menangkap frekuensi yang lebih halus dan tinggi. Tapi tunggu dulu, menutup kebocoran pikiran saja belum cukup, karena ada titik nyeri kedua yang jauh lebih dalam yang mungkin nggak pernah lo sadari keberadaannya. Dan titik nyeri ini bukan ada di pikiran lo, tapi di sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih kuat dari pikiran sadar lo. Apa itu? Gue bahas di bagian 2. Titik nyeri kedua, luka emosi yang jadi magnet sial gejala ketika sejarah terus mengulang dirinya. Pernah nggak lo ngerasa kayak lo hidup di film yang sama terus diputar ulang? Lo ganti pekerjaan tapi bosnya ternyata sama menyebalkannya. Lo ganti pasangan tapi polanya persis sama. Lo pindah kota tapi lingkaran pertemanan lo menghasilkan drama yang serupa. Lo udah janji ke diri sendiri, kali ini bakal beda. Tapi 6 bulan kemudian lo duduk di tempat yang sama dengan masalah yang sama sambil nanya ke langit, kenapa gue mulu yang kena? Ini bukan sial. Ini bukan takdir buruk. Ini adalah tanda bahwa luka emosi lama lo masih aktif sebagai magnet, frekuensi rendah, gejala lainnya yang mungkin lo rasakan. Lo bereaksi terlalu keras terhadap hal-hal kecil, kayak kabel charger yang kusut bisa bikin lo ngebatin setengah jam. Lo sulit memaafkan, bahkan hal-hal yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu masih bisa menyulut api dalam dada. Lo takut sukses, secara bawah sadar lo menyabotase diri sendiri setiap kali mendekati sesuatu yang baik. Dan lo mungkin sering ngerasa tidak layak bahagia, tidak layak dicintai, tidak layak kaya. Sebab luka emosi sebagai penjara frekuensi. Bayangkan sebuah kabel kusut, lo punya charger handphone, kabelnya kusut parah. Lo colokkan ke stop kontak, ada aliran listrik, tapi handphone lo nggak ngecas dengan benar, lambat, tidak optimal. Kadang malah tidak mau mengecas sama sekali. Luka emosi yang belum sembuh bekerja persis seperti kabel kusut itu. Dalam fisika kuantum, ada yang disebut medan morfogenetik, sebuah medan energi informasi yang membawa pola-pola pengalaman. Ilmuwan kontroversial dari Universitas Cambridge berpendapat bahwa pola-pola ini bisa diwariskan, bahkan lintas generasi. Tapi yang jelas dan sudah terbukti dalam ilmu saraf modern adalah ini. Trauma emosi mengubah cara otak memproses realitas. Ketika lo mengalami luka emosi yang kuat, ditolak, dikhianati, dipermalukan, ditinggalkan, otak lo membentuk apa yang disebut neural pathway atau jalur saraf yang sangat kuat. Jalur ini seperti jalan tol di dalam otak lo. Setiap kali ada stimulus yang mirip-mirip dengan pengalaman luka itu, otak lo langsung memakai jalan tol tersebut, merespons dengan pola lama yang sama. Lo nggak sadar melakukan ini. Itu yang membuatnya berbahaya. Secara emosional, luka yang belum sembuh berada pada frekuensi getaran yang sangat rendah. Peneliti bernama David Hawkins dalam karyanya Peta Kesadaran mengukur berbagai emosi dalam skala getaran dan menemukan bahwa rasa malu berada di frekuensi paling rendah, diikuti rasa bersalah, apatis, ketakutan, keinginan, kemarahan, dan keangkuhan. Semuanya di bawah ambang batas netral. Sedangkan keberanian, penerimaan, cinta, sukacita, damai, dan pencerahan berada jauh di atas. Selama lo membawa luka emosi yang belum disembuhkan, lo secara aktif memancarkan frekuensi dari zona bawah. Dan hukum resonansi akan terus mengirimkan lo pengalaman yang selaras dengan frekuensi itu. Dalam perspektif tauhid, kondisi ini bisa dipahami melalui konsep hijab hati, tabir yang menghalangi hati dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hati yang dipenuhi penyakit, iri, dengki, dendam, kesombongan adalah hati yang tertutup dari tajalli atau penampakan cahaya ilahi. Dan menariknya, penyakit-penyakit hati ini persis berada pada frekuensi rendah yang sama yang diidentifikasi oleh para peneliti barat. Para ulama Islam sudah tahu ini 1 milenium sebelum sains modern membuktikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Menyucikan jiwa, tazkiyatun nafs, adalah secara harfiah proses menaikkan frekuensi getaran hati. 3 langkah menyembuhkan. Luka emosi langkah 1, identifikasi luka dengan metode cermin. Ambil selembar kertas atau buka notes di handphone lo. Tuliskan 3 situasi atau tipe orang yang paling sering memicu reaksi emosional berlebihan dalam diri lo. Bukan situasi yang biasa-biasa aja, tapi yang benar-benar membakar, yang bikin lo bereaksi di luar proporsional. Lalu tanyakan, luka apa dari masa lalu yang sedang dipantulkan oleh situasi ini? Karena dunia luar adalah cermin dari dunia dalam. Apa yang paling lo benci di orang lain seringkali adalah bayangan dari apa yang paling lo takuti dalam diri sendiri. Apa yang terus muncul dalam hidup lo adalah apa yang masih lo bawa secara tidak sadar di dalam. Ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, ini untuk melihat dengan jelas. Dan kesadaran yang jelas adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Langkah 2, proses emosi dengan teknik feel. Kebanyakan orang bereaksi terhadap emosi sulit dengan 2 cara ekstrim, menguburnya dalam-dalam, represi, atau meledak-ledakannya keluar, proyeksi. Keduanya tidak menyembuhkan, keduanya malah memperkuat pola. Metode yang gue rekomendasikan disebut teknik feel, yang dalam bahasa Indonesia bisa kita singkat, rasa. Rasakan, izinkan dirimu merasakan emosi itu. Jangan lari, duduk bersamanya. Di mana lo merasakannya di tubuh, dada, perut, tenggorokan, akui. Beri nama emosi itu. Ini adalah rasa takut. Ini adalah rasa malu. Penamaan mengurangi intensitas emosi secara ilmiah, karena aktifkan korteks prefrontal yang menenangkan amigdala. Katakan kepada diri sendiri, wajar gue merasakan ini mengingat apa yang pernah gue alami. Bukan berarti lo membenarkan respons emosional lo, tapi lo memberikan belas kasih kepada diri sendiri, sesuatu yang sering kita berikan ke orang lain tapi jarang ke diri sendiri. Setelah tenang, tanyakan, respons seperti apa yang ingin gue pilih dari sini? Bukan yang otomatis, yang dipilih secara sadar. Langkah 3, praktik memaafkan sebagai aksi frekuensi. Ini yang paling sulit, tapi paling mengubah. Memaafkan bukan berarti lo setuju dengan apa yang orang lain lakukan. Bukan berarti lo lemah, bukan berarti lo membuka diri untuk disakiti lagi. Memaafkan adalah tindakan memutus rantai frekuensi rendah yang menghubungkan lo dengan orang atau situasi yang menyakiti lo. Selama lo belum memaafkan, lo masih terhubung secara energetik dengan sumber luka itu. Dan koneksi energetik itu menguras frekuensi lo setiap hari. Cara praktisnya, setiap malam sebelum muhasabah, lakukan ini selama minimal 3 menit. Tutup mata, bayangkan orang atau situasi yang perlu lo maafkan. Rasakan emosi yang muncul, jangan ditolak. Lalu ucapkan dalam hati, bukan kepada mereka, tapi untuk diri lo sendiri. Gua melepaskan rasa sakit ini. Gua memilih bebas. Dan sertai dengan doa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang memaafkan. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 22, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Memaafkan adalah pintu pengampunan Allah turun ke dalam hidup lo. Itu bukan sekadar kebaikan hati, itu strategi frekuensi tertinggi. Kemampuan baru yang lo dapatkan ketika luka emosi mulai sembuh, lo akan merasakan sesuatu yang mungkin terasa asing pada awalnya. Kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi luar. Ini beda dengan kesenangan. Kesenangan bergantung pada hal-hal di luar. Dapat uang, dapat pujian, cuaca bagus. Kedamaian ini bersumber dari dalam, sebuah ketenangan yang tetap ada bahkan ketika situasi luar sedang kacau. Dalam tradisi Sufi, ini disebut tumak ninah,
Ketenangan jiwa yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jiwa yang tenang, dalam hukum vibrasi, ini adalah tanda jiwa yang bergetar pada frekuensi tinggi. Jiwa yang sudah merdeka dari penjara luka lamanya. Tapi hati-hati, ada yang lebih tersembunyi dari luka emosi. Ada titik nyeri ketiga yang paradoksnya justru sering dimiliki oleh orang-orang yang sudah berusaha keras untuk tumbuh. Titik nyeri ini bersembunyi di balik topeng spiritualitas, topeng produktivitas, bahkan topeng kesalehan. Dan kalau lo nggak waspada, titik nyeri ketiga ini bisa menjadi perangkap paling berbahaya di seluruh perjalanan frekuensi lo. Titik nyeri ketiga, identitas frekuensi rendah yang lo namakan kepribadian. Gejala, ketika lo mengira ini adalah siapa lo, coba perhatikan asbak yang sudah penuh di meja tongkrongan. Asbak itu udah penuh abu dan puntung rokok. Tapi pemiliknya terus aja naruh puntung baru di sana, gak membersihkannya, karena sudah lupa bagaimana asbak itu terlihat saat bersih. Ia mengira kondisi penuh abu itulah keadaan alami asbak. Itulah yang terjadi ketika identitas frekuensi rendah lo sudah lo anggap sebagai kepribadian lo. Lo sering bilang kalimat-kalimat ini, gue emang orangnya gitu. Gue dari dulu susah menabung. Gue memang tidak berbakat. Gue tipe orang yang gampang overthinking. Keluarga gue memang nggak pernah kaya, jadi ya gue juga begini. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti kejujuran. Terdengar seperti penerimaan diri, tapi sebenarnya itu adalah deklarasi frekuensi rendah yang lo ulang terus sampai semesta menerimanya sebagai pesanan lo yang sesungguhnya. Lo takut berubah, bukan karena lo tidak mau, tapi karena berubah berarti kehilangan identitas yang selama ini lo kenal. Lo sabotase diri sendiri setiap kali mendekati keberhasilan. Lo menolak peluang dengan berbagai alasan rasional yang sebenarnya hanyalah ekspresi dari rasa tidak layak yang tersembunyi. Sebab bagaimana identitas palsu tercipta dan menguasai lo dalam psikologi, ada konsep yang disebut diri yang dibangun, yaitu narasi tentang siapa kita yang kita kumpulkan dari pengalaman, penilaian orang lain, dan interpretasi kita terhadap peristiwa. Ini bukan diri sejati lo, ini adalah konstruksi, sebuah program yang diinstal oleh lingkungan lo sejak kecil. Seorang guru yang sekali bilang, kamu memang nggak pinter matematika, bisa menginstal program itu seumur hidup. Orang tua yang tanpa sadar membanding-bandingkan lo dengan saudara bisa menciptakan belief gue kurang yang beroperasi diam-diam selama puluhan tahun. Pengalaman gagal sekali di depan umum bisa menciptakan identitas gue orang yang tidak layak tampil di depan yang terus membatasi lo. Dan inilah yang membuat titik nyeri ketiga ini jauh lebih berbahaya dari dua yang pertama. Lo tidak tahu bahwa ini adalah program. Lo mengira ini adalah kenyataan. Dalam fisika kuantum, ada prinsip yang disebut pengamatan mengubah realitas, observer effect. Realitas pada tingkat kuantum tidak bersifat tetap sampai ada yang mengamatinya. Apa yang lo amati, apa yang lo yakini dan perhatikan tentang diri lo, secara aktif turut membentuk realitas yang lo alami. Ketika identitas lo adalah orang susah, maka pikiran lo secara selektif akan memperhatikan bukti-bukti kesulitan dan mengabaikan peluang. Ketika identitas lo adalah orang yang tidak beruntung, maka saat keberuntungan datang lo akan menolaknya atau tidak menyadarinya. Otak manusia memiliki mekanisme yang disebut sistem aktivasi retikuler. Sebuah sistem penyaringan yang memutuskan informasi mana yang penting untuk diperhatikan, dan sistem ini bekerja berdasarkan apa yang sudah lo yakini penting untuk diri lo. Singkatnya, lo akan terus melihat apa yang lo sudah percaya, dan lo akan terus memancarkan frekuensi dari apa yang lo percaya tentang diri lo. Dalam ilmu tauhid, identitas palsu ini berhubungan dengan konsep nafs, tingkatan-tingkatan jiwa yang dibicarakan dalam Quran. Nafs ammarah bisu' adalah jiwa yang memerintahkan pada keburukan, bukan karena jiwa itu jahat, tapi karena ia belum mengenal dirinya yang sejati. Jiwa yang belum tahu bahwa ia adalah khalifah Allah di muka bumi, dengan seluruh potensi dan kemuliaan yang melekat pada posisi itu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70, "Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam." Lo sudah dimuliakan sejak awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Identitas frekuensi rendah yang lo pegang erat selama ini adalah kebohongan yang lo setujui, dan saatnya lo menarik persetujuan itu. 3 langkah membangun identitas frekuensi tinggi. Langkah 1, audit identitas. Kenali program yang berjalan. Ambil kertas, tulis bagian atas, "Gue adalah orang yang," lalu lengkapi dengan minimal 15 pernyataan spontan tanpa dipikir lama. Setelah selesai, baca ulang. Beri tanda centang pada pernyataan yang terasa memberdayakan. Beri tanda silang pada yang terasa membatasi. Untuk setiap pernyataan yang lo beri tanda silang, tanyakan, "Dari mana gue belajar ini? Siapa yang mengajari gue untuk percaya ini tentang diri gue?" Ketika lo bisa menelusuri asal-usul sebuah belief, lo sudah memisahkan diri lo dari belief itu. Karena lo menyadari, ini bukan gue. Ini adalah sesuatu yang gue pelajari. Dan apa yang dipelajari, bisa dipelajari ulang dengan cara yang berbeda. Langkah 2, yaitu teknik identitas masa depan ini, bukan tentang pura-pura. Ini tentang memanggil versi diri lo yang sudah bergetar pada frekuensi yang lo inginkan. Caranya, bayangkan versi diri lo 5 tahun ke depan, versi lo yang sudah mencapai apa yang lo inginkan, yang sudah sembuh dari luka yang lo bawa, yang sudah hidup selaras dengan frekuensi tinggi. Beri nama pada versi itu. Bayangkan cara ia berjalan, berbicara, mengambil keputusan. Apa yang ia percaya tentang dirinya? Bagaimana ia memperlakukan dirinya? Lalu, setiap pagi sebelum memulai hari, tanyakan, apa yang akan dilakukan oleh versi itu dalam situasi yang gue hadapi hari ini? Ini bukan visualisasi kosong. Ini adalah cara lo secara aktif memulai membangun jalur saraf baru di otak lo. Jalur yang membawa frekuensi identitas baru yang lebih tinggi. Langkah 3, pernyataan identitas berbasis tauhid ini yang paling powerful. Dan ini sangat khas dalam tradisi kita. Setiap pagi dan malam, ucapkan pernyataan identitas ini dengan penuh kesadaran dan kehadiran, bukan sekadar diucapkan di mulut. Gua adalah hamba Allah yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Gua adalah khalifah di muka bumi ini. Gua diciptakan untuk memberi manfaat dan meraih rahmat Allah. Gua adalah makhluk yang mulia, yang dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan kata-kata itu bergetar di dada lo, karena ingat, kata-kata mengubah struktur air dalam sel tubuh lo. Pernyataan berbasis tauhid ini bukan sekadar afirmasi. Ini adalah penyelarasan diri dengan frekuensi kebenaran tertinggi yang ada di semesta. Kemampuan baru yang lo dapatkan setelah identitas frekuensi rendah mulai tergantikan, lo akan merasakan sesuatu yang luar biasa, magnetisme alami. Ini bukan tentang menjadi populer atau karismatik secara paksa. Ini adalah kondisi di mana orang secara alami tertarik kepada lo. Peluang datang mencari lo, dan pintu-pintu yang tadinya tertutup mulai terbuka. Bukan karena lo memaksa, tapi karena frekuensi lo sudah berubah. Dalam tradisi kita ini disebut wibawa, karisma yang bukan hasil latihan, tapi pancaran dari jiwa yang sudah mengenal dirinya sendiri dan Allahnya. Dan itulah daya tarik frekuensi tinggi yang sesungguhnya. Tapi ini baru setengah perjalanan, sahabat. Karena mengetahui 3 titik nyeri saja tidak cukup, lo butuh memahami bagaimana semua ini bekerja bersama-sama sebagai sebuah sistem. Dan lo butuh T3 bagian berikutnya untuk menyempurnakan transformasi lo. Di bagian 4 kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin lo anggap sepele tapi sebenarnya menjadi penentu apakah semua yang kita bahas tadi akan berhasil atau tidak. Bagian 4, tubuh sebagai antena, merawat kendaraan frekuensi. Ketika kendaraan lo mogok di tengah jalan, bayangin lo punya kunci motor sport keluaran terbaru. Mesinnya kencang, desainnya keren, potensinya luar biasa. Tapi lo nggak pernah ganti olinya. Bensinnya diisi yang paling murah dan kotor. Lo biarkan anginnya kempes. Rantainya longgar. Motor itu nggak akan bisa berlari sesuai potensinya. Bahkan mungkin akan mogok di tengah jalan. Tubuh lo adalah kendaraan frekuensi lo. Dan banyak orang yang sedang belajar tentang vibrasi dan spiritualitas, tapi melupakan bahwa antena frekuensi mereka sedang dalam kondisi buruk.
Lo sering mengantuk di siang hari meski sudah tidur cukup. Lo ngerasa berat dan lesu seperti ada kabut tebal di kepala. Konsentrasi lo mudah buyar, emosi lo tidak stabil, gampang marah atau sedih tanpa sebab yang jelas. Dan doa, lo terasa seperti bicara ke dinding, hampa, tidak bertenaga. Sebab, kenapa kondisi tubuh mempengaruhi frekuensi jiwa ini adalah sesuatu yang sering dilupakan dalam diskusi spiritualitas modern. Jiwa dan raga bukan dua entitas terpisah. Mereka adalah sistem yang terintegrasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai perpaduan antara tanah dan ruh, jasad dan jiwa, dan keduanya saling mempengaruhi secara konstan. Dalam fisika biologi modern, ada bidang yang disebut bioenergetika, studi tentang aliran energi dalam sistem biologis. Penelitian menunjukkan bahwa sel-sel tubuh berkomunikasi satu sama lain bukan hanya melalui sinyal kimia tapi juga melalui foton cahaya, partikel cahaya yang dipancarkan dari dalam sel. Ini yang disebut biophoton emission. Kondisi tubuh yang sehat meningkatkan koherensi pancaran biofoton ini. Artinya, tubuh yang sehat memancarkan cahaya yang lebih terkoordinasi dan lebih kuat. Sebaliknya, tubuh yang kelelahan, kurang tidur, dipenuhi makanan yang merusak, dan jarang bergerak, memancarkan biofoton yang kacau dan tidak koheren. Antena lo rusak, sinyal lo berisik, dan ini berdampak langsung pada kemampuan lo untuk mengakses frekuensi tinggi, baik dalam konteks intuisi, kreativitas maupun khusyuk dalam ibadah. Cara praktis, 3 langkah merawat antena tubuh. Langkah 1, tidur sebagai ritual riset frekuensi. Tidur bukan kelemahan. Tidur adalah ritual riset frekuensi harian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rancang. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Saat tidur, jiwa lo kembali kepada Allah, dan ia kembali dengan pembaruan, dengan energi baru, dengan resonansi yang lebih murni, jika lo mengizinkannya. Cara praktis, terapkan rutinitas pratidur yang sakral. 1 jam sebelum tidur, jauhkan handphone, lakukan wudhu, baca doa tidur dengan sadar, dan terakhir, ini yang sering diabaikan, niatkan tidur lo sebagai ibadah. Ya Allah, gue tidur untuk memulihkan tubuh yang Engkau titipkan agar gue bisa beribadah lebih baik esok hari. Dengan niat yang benar, tidur lo menjadi gelombang, pembawa yang mengangkat frekuensi, bukan sekadar waktu yang habis. Langkah 2, makanan sebagai informasi frekuensi. Setiap makanan yang masuk ke tubuh lo bukan sekadar kalori. Ia adalah informasi frekuensi yang akan mempengaruhi getaran sel-sel lo. Makanan yang hidup, sayuran segar, buah-buahan, air yang baik, membawa frekuensi tinggi. Makanan yang diproses berlebihan, mengandung banyak bahan kimia, dan dikonsumsi tanpa bismillah, membawa kebisingan energetik ke dalam sistem lo. Dan satu hal yang sering dilupakan, barakah makanan bergantung pada cara mendapatkannya. Makanan dari sumber yang halal dan thayyib secara energetik berbeda dengan makanan yang sama persis tapi dari sumber yang subhat atau haram. Ini adalah hukum vibrasi yang beroperasi di level paling dasar. Niat dan sumber mempengaruhi frekuensi. Langkah 3, gerakan tubuh sebagai penyalur energi-energi yang tersumbat dalam tubuh menciptakan noise pada frekuensi. Gerakan fisik adalah cara paling cepat untuk melancarkan aliran energi ini. Tidak harus olahraga berat. Mulai dengan berjalan kaki 20 menit setiap pagi sambil berzikir. Ini menggabungkan manfaat fisik, melancarkan energi, dengan manfaat spiritual, menaikkan frekuensi dalam satu aktivitas. Para ulama zaman dahulu banyak yang berjalan jauh dalam perjalanan menuntut ilmu. Dan dalam perjalanan itulah banyak ilham dan hikmah yang turun, bukan kebetulan. Ketika tubuh lo menjadi antena yang bersih dan terawat, lo akan mengalami apa yang dalam tradisi sufi disebut kasyif, tersingkapnya tirai antara lo dan pemahaman yang lebih dalam. Secara ilmiah, ini terjadi karena tubuh yang sehat memungkinkan otak beroperasi dalam gelombang yang lebih koheren.
lebih sering dalam kondisi alfa dan theta yang merupakan pintu gerbang intuisi dan kreativitas tingkat tinggi. Lo akan mulai merasakan doa yang lebih khusyuk, tidur yang lebih bermimpi bermakna, dan inspirasi yang datang lebih sering dan lebih jelas. Tapi ada pertanyaan yang belum kita jawab, dan ini mungkin yang paling sering muncul di benak lo. Kalau vibrasi gue sudah naik, kenapa doa gue masih belum terkabul? Kenapa usaha gue masih belum berhasil? Jawabannya ada di bagian 5, dan ia akan mengubah cara lo memandang doa dan usaha selamanya. Bagian 5, diam yang berbicara, sinkronisasi. Doa dan vibrasi gejala, doa yang terasa seperti bicara ke tembok. Pernah nggak lo ngerasa doa lo nggak sampai? Lo sudah sholat, lo sudah berdoa, lo sudah sedekah, lo sudah berpikir positif, tapi hasilnya nol. Atau bahkan sebaliknya, situasi makin buruk dan dalam hati kecil, muncul keraguan yang sangat lo takuti untuk diucapkan. Jangan-jangan Allah tidak mendengar gue? Na'udzubillah. Mari kita luruskan ini dengan cara yang benar dan dalam, sebab ketidakselarasan antara kata dan frekuensi. Bayangin lo punya charger handphone, tapi kabel di dalamnya, meskipun tampak utuh dari luar, ternyata ada yang putus di dalam. Lo colokan ke stop kontak, indikator mengecas muncul sebentar, lalu hilang. Lo colokan lagi, muncul sebentar, hilang lagi. Itulah yang terjadi ketika doa dan frekuensi batin lo tidak selaras. Doa yang diucapkan mulut mengatakan, "Ya Allah, gue percaya Engkau akan memberikan yang terbaik." Tapi di dalam hati, di level frekuensi, yang memancar adalah keraguan, ketakutan, dan rasa tidak layak. Semesta, dan ini adalah sunnatullah, merespons frekuensi dominan, bukan kata-kata yang diucapkan. Ini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan tentang husnudzon, prasangka baik kepada Allah, karena prasangka baik bukan sekadar pikiran positif. Ia adalah penyelarasan frekuensi hati dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pemberi. Dalam hadis qudsi yang sangat indah, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Ini adalah pernyataan hukum vibrasi yang paling agung yang pernah ada. Allah hadir dalam realitas lo sesuai dengan frekuensi keyakinan lo tentangnya. Cara praktis, 3 langkah menyelaraskan doa dengan frekuensi. Langkah 1, doa dengan tubuh. Bukan hanya mulut sebelum berdoa, ambil beberapa menit untuk masuk ke kondisi hening terlebih dahulu. Gunakan teknik napas yang sudah kita bahas. Rasakan kehadiran Allah, bahwa Ia lebih dekat dari urat leher lo seperti yang Ia firmankan. Lalu berdoalah, tapi bukan hanya dengan kata-kata, dengan seluruh tubuh. Rasakan emosi dari doa lo. Rasakan rasa syukur atas apa yang lo minta seolah ia sudah diberikan. Rasakan cinta kepada Allah yang sedang lo ajak bicara. Inilah yang para ulama sebut sebagai doa dengan hadir hati. Hadirnya hati dalam doa adalah yang mengangkat doa dari sekadar ritual ke interaksi frekuensi yang sesungguhnya. Langkah 2, syukur. Sebagai pembuka frekuensi, Allah berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, "Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kalian." Dalam bahasa hukum vibrasi, syukur adalah frekuensi kelimpahan. Ketika lo memancarkan frekuensi syukur, lo sedang mengirim sinyal ke semesta bahwa lo sudah berada dalam kondisi menerima, dan frekuensi kelimpahan menarik lebih banyak kelimpahan. Mulai setiap doa dengan 3 hal spesifik yang lo syukuri hari ini. Bukan yang umum-umum, tapi spesifik. Ya Allah, terima kasih atas segelas air bersih yang bisa gue minum tadi. Ya Allah, terima kasih atas 1 napas sehat yang baru saja gue tarik. Semakin spesifik, semakin kuat aktivasi frekuensi syukur itu. Langkah 3, ikhlas sebagai pelepasan keterikatan hasil. Ini paradoks terbesar dalam hukum vibrasi yang berbasis tauhid. Lo harus berdoa dengan sungguh-sungguh, sekaligus tidak terikat dengan hasilnya. Bukan berarti lo tidak peduli, tapi lo menyerahkan mekanisme dan timing kepada kebijaksanaan Allah yang jauh, melebihi kapasitas pikiran lo. Dalam fisika kuantum ada yang disebut efek pengamat, bahwa terlalu keras mengamati atau mengontrol sebuah partikel justru mempengaruhi dan membatasi kemungkinan-kemungkinannya. Tapi ketika lo melepaskan pengamatan yang ketat, partikel itu bisa berada di semua kemungkinan sekaligus. Demikian pula dengan doa dan niat lo.
Ketika lo berdoa lalu melepaskannya dengan ikhlas, "Ya Allah, gue serahkan kepadamu, karena Engkau lebih tahu apa yang terbaik." Lo membuka ruang bagi semesta untuk bekerja dengan cara yang mungkin lebih indah dari yang bisa lo bayangkan. Inilah inti dari tawakal. Bukan kepasifan, tapi kepercayaan yang aktif setelah usaha maksimal. Kemampuan baru yang lo dapatkan ketika doa dan vibrasi sudah selaras, lo akan merasakan sesuatu yang dalam bahasa Arab disebut mujahadah wa musyahadah, perjuangan menuju penyaksian. Lo akan mulai melihat tanda-tanda jawaban doa jauh sebelum ia terwujud secara fisik. Lo akan merasakan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan bahwa semuanya sedang berjalan dengan baik, bahkan ketika bukti fisiknya belum ada. Ini bukan delusi, ini adalah kepercayaan berbasis frekuensi. Kondisi jiwa yang sudah bergetar pada level yang sama dengan realitas yang sedang menuju lo. Kita hampir sampai di puncak, sahabat. Di bagian 6, kita akan bicara tentang sesuatu yang menjadi lingkungan dari semua yang kita bahas. Dan ini mungkin akan membuat lo melihat tongkrongan lo dengan cara yang sama sekali baru. Siapa yang lo ajak nongkrong menentukan kemana lo terbang. Padahal sudah berubah. Ada kondisi yang sangat frustasi. Lo sudah melakukan semua yang kita bahas, menutup kebocoran pikiran, menyembuhkan luka emosi, membangun identitas baru, merawat tubuh, menyelaraskan doa. Lo sudah berubah dari dalam, tapi hidup lo belum berubah. Dan setelah lo amati lebih dalam, lo menyadari lingkungan lo belum berubah. Lo masih di tongkrongan yang sama, masih dengan teman-teman yang pembicaraannya selalu putaran, gibah, keluhan, gosip, dan saling merendahkan dengan dalih bercanda. Masih mengonsumsi konten media sosial yang penuh drama, kemarahan, dan provokasi. Masih di lingkungan kerja yang penuh racun relasional. Dan pelan-pelan, tanpa lo sadari, tongkrongan itu menarik lo kembali ke frekuensi lama. Sebab hukum resonansi dalam lingkaran sosial. Ingat prinsip hukum resonansi. Objek yang bergetar pada frekuensi yang sama akan saling memperkuat. Ini berlaku untuk orang-orang di sekitar lo. Ketika lo berada di lingkungan yang bergetar pada frekuensi rendah, keluhan, rasa takut, kecemburuan, keserakahan, tekanan resonansi akan mendorong lo untuk selaras dengan frekuensi tersebut. Ini bukan salah lo. Ini cara kerja resonansi. Nabi Muhammad SAW memberikan analogi yang luar biasa. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti pembawa minyak wangi dan peniup api pandai besi. Pembawa minyak wangi mungkin memberimu parfum, atau kamu membeli darinya, atau minimal kamu mencium wanginya. Sedangkan peniup api pandai besi mungkin membakar pakaianmu, atau minimal kamu mencium bau arangnya. Ini bukan tentang menghakimi orang, ini tentang memahami hukum resonansi dalam ekologi sosial lo. Ilmu saraf modern mendukung hal ini melalui penemuan tentang neuron cermin, sel-sel otak yang secara otomatis meniru emosi, bahasa tubuh, dan bahkan pola pikir orang-orang di sekitar kita. Lo secara harfiah mengabsorpsi frekuensi lingkungan lo melalui mekanisme neurologis. Cara praktis, 3 langkah membangun lingkungan vibrasi tinggi. Langkah 1, audit lingkaran. Ambil kertas, tulis 10 orang yang paling sering lo habiskan waktu bersamanya. Lalu evaluasi setiap nama. Apakah setelah berinteraksi dengan orang ini lo merasa lebih berenergi atau lebih terkuras? Lebih terinspirasi atau lebih tertekan? Lebih mungkin atau lebih tidak mungkin? Ini bukan tentang memutus pertemanan secara sembarangan, tapi tentang membuat keputusan sadar tentang investasi waktu dan energi lo. Langkah 2, temukan atau ciptakan majelis. Frekuensi tinggi majelis, tempat berkumpul namun dalam tradisi Islam bukan sekadar sosial, ia adalah ekosistem frekuensi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama, melainkan akan turun ketenangan atas mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya." Ketenangan, rahmat, malaikat mengelilingi dalam bahasa frekuensi. Ini adalah kondisi di mana semua penghuni majelis berada dalam resonansi pada frekuensi tertinggi yang ada. Dan frekuensi itu menarik manifestasi dari tingkat tertinggi. Carilah komunitas yang mengingatkan lo kepada Allah, yang mendorong pertumbuhan, yang saling menguatkan bukan saling menjatuhkan. Langkah 3, kurasikan konsumsi informasi lo. Di era digital, konten yang lo konsumsi adalah lingkungan kedua lo. Dan banyak orang yang sudah berhasil mengelola lingkungan fisiknya,
tapi lupa bahwa handphone mereka adalah pintu masuk lingkungan vibrasi rendah yang konstan. Mulai kurasikan, unfollow akun yang konsisten memproduksi konten bernada kecemasan, kemarahan, dan perbandingan. Follow akun yang memberikan perspektif, ilmu, dan inspirasi. Ganti playlist yang menguras dengan yang mengisi. Karena setiap konten yang lo konsumsi adalah sinyal frekuensi yang masuk ke sistem saraf lo. Kemampuan baru yang lo dapatkan. Ketika ekosistem lo berubah, lo akan merasakan akselerasi pertumbuhan yang eksponensial. Karena sekarang lo tidak lagi berenang melawan arus. Lo berenang bersama arus frekuensi tinggi yang didukung oleh lingkungan lo. Setiap kemajuan lo diperkuat oleh resonansi komunitas lo. Setiap kelemahan lo didukung oleh kehadiran saudara-saudara sefrekuensi yang mengangkat. Ini yang disebut sinergi. Ketika 1 tambah 1 bukan 2, tapi jauh lebih dari itu. Dan kini kita sampai di bagian 7. Bagian terakhir dan yang paling penting, karena semua yang kita bahas di 6 bagian sebelumnya akan tidak bermakna tanpa satu elemen ini. Satu elemen yang menyatukan semuanya menjadi sebuah gaya hidup. Bukan sekadar serangkaian teknik. Bagian 7, istiqomah sebagai frekuensi abadi. Semangat yang naik turun seperti sinyal wifi. Lo pernah menonton video motivasi yang benar-benar menyentuh hati, membuat lo berdiri dan bersumpah akan berubah. Tapi seminggu kemudian lo sudah kembali ke kebiasaan lama. Lo bukan sendirian. Dan ini bukan bukti bahwa lo lemah atau lo tidak serius. Ini adalah gejala dari apa yang disebut efek emosi sementara. Gelombang motivasi yang tinggi, tapi cepat surut karena tidak dibangun di atas fondasi yang tepat. Sebab kenapa perubahan frekuensi butuh waktu dan istiqomah. Dalam neuroscience ada prinsip yang dikenal dengan Hebs Rule. Sel saraf yang aktif bersama akan terhubung bersama. Artinya, kebiasaan baru, termasuk kebiasaan frekuensi tinggi, membutuhkan pengulangan yang konsisten sebelum menjadi jalur saraf yang kuat dan otomatis. Penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kebiasaan baru rata-rata membutuhkan antara 66 hingga 250 hari, bukan 21 hari seperti mitos populer yang beredar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten, meskipun sedikit." Konsisten, meskipun sedikit. Ini bukan sekadar nasihat spiritual. Ini adalah prinsip fisika saraf yang paling fundamental. Amal kecil yang konsisten membangun jalur saraf yang kuat dan permanen. Amal besar yang sporadis tidak meninggalkan jejak yang berarti dalam arsitektur otak. Dan dalam bahasa hukum vibrasi, frekuensi yang konsisten, bahkan di level yang lebih rendah dari puncak, jauh lebih kuat menarik resonansi dari semesta dibanding frekuensi yang fluktuatif. Cara praktis, 3 langkah membangun istiqomah sebagai gaya hidup. Langkah 1. Sistem bukan tujuan adalah destinasi. Sistem adalah kendaraan, dan lo tidak perlu selalu berada di destinasi untuk bergerak. Lo hanya perlu sistem yang membawa lo ke sana setiap hari. Ganti cara berpikir lo dari "gue mau jadi orang yang vibrasinya tinggi" menjadi "gue adalah orang yang setiap hari melakukan hal-hal berikut." Muhasabah 7 menit, zikir 100 kali pagi dan sore, 1 langkah pemaafan, dan 1 tindakan syukur spesifik. Sistem harian yang sederhana dan konkret dilakukan setiap hari tanpa bergantung pada motivasi. Inilah yang membangun istiqomah yang sesungguhnya. Langkah 2, rayakan konsistensi. Bukan kesempurnaan. Kesempurnaan adalah musuh istiqomah. Karena begitu lo melewatkan 1 hari dan mulai berpikir, udah rusak nih, besok mulai lagi dari awal, lo sudah kalah. Prinsipnya, tidak pernah melewatkan 2 hari berturut-turut. 1 hari jelek tidak merusak sistem. 2 hari berturut-turut mulai melemahkan jalur saraf yang sedang dibangun. 3 hari berturut-turut mulai mendangkalkan jalur itu. Kalau lo melewatkan 1 hari, besoknya langsung kembali. Tanpa drama, tanpa hukuman diri, tanpa "gue emang nggak bisa", cukup kembali. Dalam tradisi kita, ini disebut taubat, kembali. Bukan hanya dalam konteks dosa besar, tapi dalam setiap aspek kembali kepada jalur yang lebih baik. Dan Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat, yang banyak kembali. Langkah 3, jadikan semuanya ibadah. Ini adalah puncak dari hukum vibrasi berbasis tauhid. Ketika lo menjadikan setiap aktivitas, makan, tidur, bekerja, berinteraksi sosial, sebagai ibadah kepada Allah dengan niat yang benar, lo tidak lagi bergantung pada momen-momen khusus untuk naik frekuensi. Seluruh hidup lo menjadi satu perjalanan frekuensi yang konstan dan naik. Ini yang disebut ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah lo melihatnya. Dan kalaupun lo tidak melihatnya, sesungguhnya Ia melihat lo.
Ihsan adalah kondisi kesadaran tertinggi yang mungkin dicapai manusia. Dan dalam bahasa hukum vibrasi, ini adalah frekuensi tertinggi yang bisa dipancarkan oleh makhluk Allah di muka bumi. Kemampuan baru yang lo dapatkan. Ketika istiqomah sudah menjadi bagian dari napas lo akan merasakan apa yang disebut barakah, keberkahan yang melipat gandakan hasil dari setiap usaha lo. Bukan karena lo bekerja lebih keras, tapi karena setiap tindakan lo sekarang membawa frekuensi niat yang murni, istiqomah yang konsisten, dan keterhubungan dengan Allah yang semakin dalam. Dan barakah tidak bisa diukur dengan logika biasa. 1 jam yang berkah bisa menghasilkan lebih dari 10 jam tanpa berkah. 1 langkah yang berkah bisa membawa lo lebih jauh dari 100 langkah tanpa berkah. Inilah janji Allah kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Sahabat hukum vibrasi semesta, kita sudah menempuh perjalanan panjang hari ini. Kita sudah bicara tentang 3 titik nyeri frekuensi. Pikiran yang bocor, luka emosi yang jadi magnet sial, dan identitas frekuensi rendah yang lo anggap sebagai kepribadian. Kita sudah memahami bagaimana tubuh adalah antena, doa adalah frekuensi, lingkungan adalah ekosistem resonansi, dan istiqomah adalah cara menjaga semua itu tetap hidup. Dan di atas semuanya, kita sudah memahami bahwa hukum vibrasi bukan produk barat, bukan New Age, bukan spiritualitas tanpa akar. Ini adalah sunnatullah, cara kerja semesta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rancang dengan sempurna. Dan lo, sebagai hambanya yang mulia, diundang untuk hidup selaras dengan cara kerja itu. Bukan untuk menjadi manusia sempurna, tapi untuk menjadi manusia yang sadar. Sadar bahwa setiap pikiran, setiap kata, setiap tindakan, setiap niat yang lo pancarkan adalah gelombang yang pergi ke semesta dan akan kembali kepada lo dalam bentuk realitas. Ada sebuah syair dari Jalaluddin Rumi, penyair Sufi Agung, yang selalu membuat gue berhenti sejenak. Kamu bukan setetes air di lautan, kamu adalah seluruh lautan dalam setetes air. Lo bukan manusia kecil yang terjebak dalam vibrasi rendah selamanya. Lo adalah makhluk yang ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, membawa potensi frekuensi ilahi dalam diri lo, menunggu untuk dibangkitkan, disucikan, dan dilepaskan. Perjalanan itu dimulai hari ini. Dari 1 langkah, dari 1 niat yang tulus, dari 1 keputusan untuk tidak lagi tinggal di frekuensi yang sudah terlalu lama memenjarakan lo. Semesta sedang menunggu, Allah sedang melihat, dan gue percaya sepenuh hati bahwa lo mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.